والسماء رفعها ووضع الميزان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami akan bersilaturahim dengan mudir ataupun pimpinan Pondok Pesantren Ittifaqiyah Indralaya. Insya Allah kita akan bersilaturahim dan bincang-bincang inspiratif dengan beliau. Oke, ikuti saya untuk selanjutnya. Kiai, mari kita dengarkan. Kiai kan guru Qori. Tolong dong Kiai lantunkan beberapa ayat suci Al-Quran di surat Yasin atau Al-Muluk. Tapi yang biasa sih Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Atau Ar-Rahman, dan setuju ya? Boleh. Boleh ya, surat Ar-Rahman ya. Makomnya makom apa? Nah, makomnya ya ini yang biasa Ros ya. Mantap. Ros setuju ya? Setuju. Bismillah. Bismillah. Ros ya? Ros. Surah Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Tafadhol. Tapi sedikit aja, satu aja ya, satu lagu aja ya, Ros aja ya. Bisa lebih dong tambahin Kiai. Jangan banyak banget. Oh iya, siap. Nanti nggak kebayang. Iya. Tafadhol ya. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Ros, makom Ros. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Sadaqallahul azim. Masya Allah. Kurang tidur tapi semalam. Kurang tidurnya sudah seperti ini, Masya Bisa Allah. lebih tinggi, lebih panjang nafasnya. Kalau fit, Masya Allah, tabarakallah ya. Apa yang tadi? Masya Allah. Tapi nggak sampai kurang tidur ya. Istirahat sudah gitu ya, Masya Allah ya. Merinding kan ya. Masya Allah, inspiratif sekali ya. Baik, kita lanjutkan Kiai. Kan dari murid-murid Kiai kan ada yang sudah masuk ke kategori kontes di nasional maupun internasional Kiai. Saya sebutkan Kiai ini. Iya. Boleh, ada Akhina Abdul Rauf, ada Miftahul Jannah, ada Maria Ufa Junior, ada Akhi Bangun Sahroya, ada Fikri, dan lain-lain. Nah tentunya ini semua kan ajaran dari Kiai yang barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah kemudian ini kan banyak imam ya, imam syekh, Ya, ya. ada Imam Sudais dan sebagainya. Tentunya imam nagamnya kibatnya kemana Kiai? Baik. Nah, ini mau penjelasan Kiai. Ya, memang banyak kori-kori era lama pencipta irama dan juga penggubah ya yang melakukan modernisasi di bidang irama itu, sehingga syekh-syekh itu seperti misalnya Syekh Muhammad Al, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Muhammad Al-Fasali, Abdul Basit Abdul Samad dan lain-lain, itu menjadi tuntunan ya, menjadi istilahnya kiblat dari para qurra yang ada di dunia ini termasuk Indonesia. Tetapi memang yang cantik, yang enak, yang lengkap, yang juga disiplin dari sisi tajwid tapi dahsyat dari sisi irama itu Syekh Mustafa Ismail. Syekh Mustafa Ismail ini disebut sebagai guru utama ya. Kalau pertama bukan, dia banyak ya melakukan inovasi dan kreasi di bidang variasi. Kalau lagu memang untuk identifikasi lagu itu bersifat statis lah ya. Dia ada bayati, soba, hijaz, nahawan, dan kemudian ros atau rosta, lalu sika, jiharta. Ada 6 yang umum lagu-lagu untuk tilawah Al-Quran. Sebenarnya ada jenis lain seperti Banjaka, Maya, Mahur, ya, Hira, banyak ya, sebagainya. Tapi tidak lazim dibawakan di Al-Quran kecuali kalau dia itu lagu-lagu yang di luar Al-Quran itu katakanlah diselipkan sebagai penyedap ya pada langgam variasi seni baca Al-Quran. Nah, itu yang paling enak kembali kepada kiblat adalah Syekh Mustafa Ismail. Dan ini menjadi standar nasional dan internasional. Perhatikan saja yang juara-juara internasional dan juara nasional itu adalah para qari yang dominan 70% ke atas membawakan variasi dan langgam ya, Mustafa Ismail. Mustafa Ismail, Syekh Mustafa Ismail. Dia disiplin tadi. Detail ya. Oh, disiplin tadi. Disiplin tadi. Dan dahsyat sekali. Irama yang sangat dahsyat. Variasinya luar biasa. Dia banyak memproduk variasi. Seperti Romal, Tahlil, Mahzul, ya, Kuflaz, Jiro, Harakat Syadi, kemudian Pastanija, dan sebagainya. Ini Syekh Mustafa Ismail. Yang memberi nama ini Syekh Abdul Wahab. Syekh Mustafa ini sendiri ngaji aja dia, tampil aja dia. Kayak apanya itu. Yeah. Kemudian namanya apa? Konseptornya ya. Biasanya dikonfirmasi oleh Syekh Abdul Wahab. Abdul Wahab ya. Dia qori juga, tapi lebih dominan penyanyinya. Syekh Abdul Wahab itu satu masa dengan Umi Kulsum. Kemana-mana Mustafa tampil. Menurut guru saya Syekh Asyiri dan kakak saya Mursyid Khali, juga ada senior saya Syekh Kamrud,
Insya Allah. Itu mengiringi ini siapa Abdul Wahab ini mengiringi Mustafa ke Syria, dia ke Syria juga terbang. Saya Mustafa misalnya ke Lebanon, terbang dia juga dia ke Lebanon bersama ajudannya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu punya ajudan, gitu. Merekam, Iya. kemudian diadopsi lagu-lagu itu ke dalam lagu-lagu qasidah. Jadi Syekh Mustafa Ismail Kiblat yang Mustafa Mahfud, Ismail. ya, dipegang oleh para Kori nasional maupun internasional. Nah, kemudian Kiai di pondok kan ada program rutin untuk inovasi tentang nagom. Ya. Nah, seperti apa yang diterapkan di pondok pesantren kita Kiai? Ya, ini menjadi kegiatan yang wajib di pesantren Wajib, ya? Al-Hidayah. Sehingga pesantren ini disebut sebagai pusat pembinaan nagom atau seni baca Al-Quran. Bukan saja kori-kori dari Sumatera Selatan yang telah berdiskusi, tapi juga di luar Sumatera Selatan. Ada kori nasional dari Jambi, Fikri, Hamdaini, ada yang dari Jakarta, Nuruddin, orang besar itu ya. Insya Allah. Maria Ulfa tadi disebut Maria Ulfa Sugimnio. Ya, ada yang sifatnya itu lama belajarnya, ada yang dia sebentar, ada yang lewat pemusatan latihan, tapi kan murid juga mau sebentar mau lama, walau ayatan. Iya, walau ayat dan lanjut. Jadi memang program kita serius di pesantren itu ya serius. Ada untuk pemula, gurunya lain. Beda ya, di beda-beda klasifikasinya ya. Untuk pemula yang baru masuk itu semua yang suaranya kayak jangkrik kayak apa diajarin pokoknya. Nanti kalau dia jadi alumni maksa nggak ada kori kan, nah, udah ya dia tahu. Paling tidak bisa ya pacak maju tampil ya Jawa kita. Ada yang menengah, Oke. ada yang khusus. Oke. Nah, saya menangani yang khusus di atas yang suka tampil untuk bikin tingkat nasional, tingkat provinsi. Nah, itu saya. Nah, santrinya banyak, kita 7.000 lebih ya, harus dibagi-bagi ya. Waktu juga ya. Jadi kita serius dan seni baca Al-Quran. Subhanallah, banyak yang senang. Dan di radio dakwah, Di radio dakwah ya, ya, Taufik ya, ya. itu setiap Hari apa aja ya? malam, sekarang dirubah dulu malam Jumat, sekarang dirubah malam Minggu ya, dirubah malam Minggu atau malam apa. Ini juga ada pelajaran seni baca Al-Quran jam 20.30 sampai jam 23 malam. Jadi dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Di samping juga dinikmati oleh Santri. karena banyak penggemar ini, penggemar daripada seni baca Al-Quran. Karena aneh, seni baca Al-Quran nggak semua orang bisa. Penyanyi biasa belum tentu dia bisa ngaji, ya, Oke. bisa ngaji lagu. Tapi kori-kori itu pasti bisa Saya nyanyi. nyanyi. Mau Otomatis nyanyi ya. apa aja. Karena apa? Karena seni baca Al-Quran itu sangat dahsyat. Dan mempelajarinya juga tidak gampang. Betul. Jadi kalau udah bisa ngaji lagu, udah enak kemana-mana. Mau lagu apapun, dangdut, lagu pop, Dengan rock penyesuaian. and roll, orkestra apa gitu. Kasidah apa lagi ya? Ya, dia luar biasa. Jadi seni baca Al-Quran itu ya seni langit, seni ilahiyah. Sebenarnya ayat-ayat suci Al-Quran itu sendiri ada gunahnya, ada ghairu gunahnya, ada mat aslinya, ada mat farji berupa mat jais ya, mat wajib, mat lain itu sudah membentuk langgam, sudah membentuk lagu Secara otomatis ya. secara otomatis. Kita baca lurus aja jadinya nggak lurus, kita baca datar aja jadinya nggak datar. Dia turun naik, dia bervibrasi, dia pitch-nya itu macam-macam, ke atas ke bawah, ya tinggal lagi Variatifnya ya. ya nadanya ini, pitch-nya ini perfect atau tidak perfect ya, tergantung suara orangnya. Kualitas daripada Dan dia suara. tidak bisa dinotkan, dipartiturkan. Kalau lagu-lagu biasa itu kan ada not-notnya tuh. Iya. Oh, kalau Oke. seni baca Al-Quran nggak bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa?
karena saking fleksibelnya, saking lenturnya, dan saking hebat. Berarti kalau kita suaranya tinggi, setinggi-tinggi nggak masalah ya? Nggak masalah, bisa sesuaikan. Yang suara rendah juga ada pilihan-pilihan variasi dan nada yang rendah. Yang sedang juga dia pilih nada yang sedang. Karena di dalam cerita Quran itu ada nada koror dasar, ada nawa sedang, ada jawab tinggi, ada jawabul jawab sangat tinggi. Jawabul jawab ini jangan salah, jangan salah. Ada jawabul jawab awal. Oh, ada jawabul jawab awal. Okay. Ada jawabul jawab sani. Yang suaranya tinggi jawab sani. Yang lebih tinggi ada jawabul jawab salis. Maria Ulfa Junior dia bisa jawabul jawab robe. Sampai robe ya? Sampai robe dia. Yang kayak nada saya tadi nggak banyak orang kan. Misalnya, ya coba. Ya 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 itu ada nada yang tinggi banget tadi. Itu coba jawab berapa coba? Ada orang yang bilang itu suara dua. Enggak, itu bukan suara dua. Suara nggak keluar lagi 4, 5, 6. Makin tinggi, luar biasa. Kemudian pada sikat ini jarang digunakan. Yang barusan saya praktekkan itu jarang sekali digunakan. Mengapa? Karena tinggi. Seorang kori harus mempunyai kemampuan, kekuatan suara yang tinggi banget. Karena itu jarang dipakai. Ada juga di sikat. Ya, anak tanya ke saudara-saudara para teman, ini lagu sering dipakai atau tidak? Saya yakin jawabannya jarang. Kenapa? Karena perlu suara tinggi. Yaitu pada sikat. Sikat ya? Misalnya di praktek ya? Ini tahwil namanya, variasi tahwil. Ya Romel ini. Beda ya. Ini variasi ujung ini namanya sikat apa coba? Huzan. Uflah Huzan. Ya, Huzan. Sikau. Ini jawab. Jawab. Ya 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 ini ada variasi Rommel. Mayor, nada minor. Ada mayor, ada minor. Nada minor. Jadi pitch-nya itu tanggung dia. Karena pitch yang perfect itu kan mentok ke bawah, ke atas, mentok ke bawah. Ada yang setengah mainnya, minor. Itu Rommel. Nah sekarang yang ini jawab. Kalau yang ini biasa. Itu biasa. Jadi ada legato, ada legaturanya kalau dalam seni musik biasa. Lengkungan-lengkungan yang senada legato. Ada yang lengkungan seng, legatura namanya kan. Nah yang seperti ini nih. Ini tinggi sekali.
itu bisa ya. kan? Ini apa namanya ritme ini, bilang menadanya. Main itu juga ya. Belum ini ya. Iya. Ya. Belum, habis ini. Ya. Tinggi sekali. Itu namanya Masya Allah, Masya Allah. jawab Jawab saat Istilahnya bisa jawab bisa jawab. komis ya. suara dua Suara sami dua. ya. Ini bisa tiga, bisa Bisa empat. tiga. Itu Fikri yang dari Jambi. Fikri Jambi sudah sampai 4 kan ya? Itu bisa tiga, Oh bisa 3 dia. bisa tiga. Ya, jadi tidak banyak orang memang yang bisa suaranya tinggi itu. Nah, jadi memang itulah yang saya sebut tadi. Quran itu luar biasa, tidak bisa dinotkan, tidak bisa dipartiturkan, seperti hanya musik-musik. Ananda bikin lagu pakai not, semua orang di dunia ini bisa ketika membaca not. Tapi dibaca Al-Quran memang harus mendengar, Siba, harus simai, Sibai, bagus lagi harus syafahi, Safahi, jadi Lafaz, muwajah Mojahah ya. Langsung. supaya nggak ngaco. Kadang-kadang ada qori dia cuma dengar syekh-syekh di kaset, dia niru-niru, akhirnya dia tidak terkontrol, tajwidnya banyak melanggar, tajwid yang seharusnya jenderal dijadikan kopral. Iya. Nggak Kebalik. Kebalik ya. Ya, Balik. tajwid itu jenderal. Tajwid jenderal. Oke. Adapun irama adalah kopral. Artinya kopral harus patuh dan tunduk pada jenderal. Siap. Harus patuh dan tunduk pada Komando. tajwid. Tajwid itu sebagai jenderal ya. Itu rahasia. Ya. Luar biasa ini sering baca Al-Quran. Baik. Luar biasa. Hati-hati loh. Hati-hati yang saya maksud ini. Ya, banyak sekali sebuah cinta yang berbenih gara-gara seni baca Quran. Wah. Itu bonusnya Masya Allah ya. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Baik Kiai. Luar biasa bincang hari ini. Terakhir Kiai tadi sudah memberikan gambaran tentang Nagom dengan jelas. Tentunya sahabat-sahabat di rumah dimanapun berada yang ingin memperdalam ilmu baca Quran, Nagom dan seterusnya bisa hadir di pesantren Tifakiyah di bawah asuhan guru kami Kiai Haji Dr. Andes Putri Qori MA, atau bisa mendengarkan radio dakwah Dakwah. Tifakiyah Baik. 93 tanpa koma FM Radio Rahmatan lil Alamin baik. yang berada di kampus A Pondok Pesantren Al Ittifaq Imralaya Obat-Obatan Sumatera Selatan Indonesia, dan juga sesekali muncul di YouTube ya, juga ada itu. Satu hal Ananda yang saya ingin sharing kepada teman-teman para pelatih, jadi harus ada inovasi mengenai identifikasi variasi seni baca Al-Quran. Induknya kan lagu itu 7: Bayyati, Soba, Hijaz, Nahawan, Sika, Ras, Jiharkan. Lalu variasi ada yang disebut dengan romal. Romal ini di dalam identifikasi lama selalu dikaitkan dengan Soba, padahal dia bisa masuk ke Hijaz, dia bisa masuk ke Nahawan. Ada yang namanya Kuflah Bastanjar. Sebenarnya Kuflah itu ujung, padahal Bastanjar bisa di tengah. Baik. Bisa masuk di tengah ya, pada lagu Soba misalnya. Kemudian ada yang disebut dengan takhlid. Takhlid ini biasanya selalu dihubungkan dengan jiharka, padahal dia bisa masuk di apa namanya, Sobat Bayati, bisa masuk di lagu-lagu yang lain. Sebagaimana tahwil ini bisa masuk ke lagu apapun. Selama ini tahwil diidentifikasi dia cuma masuk di sika dan jiharka. Nah, ada juga yang namanya ma'zul, variasi ma'zul. Jadi ma'zul bisa masuk kemana-mana. Iya, tidak hanya sesudah soba. Selama ini identifikasinya ma'zul itu adalah di soba. Di soba. Gantingannya sama soba. Iya, begitu. Dan ini real. Coba aja dengar Mustafa Ismail. Coba aja dengar di MTQ. Bagaimana takhlid ini masuk kemana-mana. Bagaimana romal dia masuk ke mana-mana. Bagaimana dia yang namanya kuflah itu masuk di tengah. Takhlid bisa pada lagu yang berbeda masuk ke lagu yang lain, satu lagu masuk ke lagu yang lain. Tapi takhlid itu bisa terjadi di dalam satu lagu.
yang ditakluk itu apa? Macam-macam variasi Ada pada ya? lagu itu, Masya Allah. dibolak-balik identifikasinya kan belum ada selama ini. Inilah yang saya maksud, perlu ada inovasi mengenai ragam variasi Al-Quran sedemikian rupa sehingga ini bukan hanya ada dalam praktek tapi bisa diteorikan, bisa diidentifikasi. Bisa diidentifikasi ya. Dan sebaliknya bukan hanya bisa diidentifikasi tapi bisa dipraktekkan. Dan memang real kenyataannya Dan itu ada. terjadi. Realitanya Ya, ada. ya. Pelatih-pelatih perlu, artinya saya sudah membuat rumusan itu Wah, sebenarnya. itu. Ya, Masya Allah. sudah membuat rumusan itu dan yang saya tulis itu ragam variasi yang mungkin sebagian orang sudah tahu tapi yang muda-muda mungkin belum tahu. Itu dapat saya buktikan dengan praktek. Baik. Misalnya taklid pada Hijaz, saya buktikan. Misalnya Coba. kufrah bastanjang di Bisa tengah, itu bisa saya buktikan pada Sobaili misalnya. Taklid tahwil misalnya pada lagu Bayati itu bisa saya buktikan. Sebagaimana tahwil pada lagu Bayati, jadi bisa tahwil pada jawab, ya, bisa tahwil, bisa taklid, dia masuk ke jawab akhir, dia bisa digabung dengan suri, misalnya kan, itu bisa saya buktikan, artinya bisa saya praktekkan. Tapi tidak di sini dong. Ya. Tidak di sini dong. Nanti nggak kebayar dong. Wah, berarti ditunggu di pesantren Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sampaikan Kiai yang mau hadir. Ya, Terakhir. silakan di kontak ya, kontak person ini, telepon ini dan alamat ini bagi yang ingin mendalami seni baca Al-Quran dengan beragam variasinya dan juga dengan macam-macam strateginya, bagaimana Anda misalnya dengan ikhlas karena Allah tapi juga tidak salah kalau berharap untuk menjadi juara, maka strategi apa yang perlu dibuat, di-create, di-develop sehingga bisa unggul masuk final dan bisa juara. Datanglah ke Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumsel Indonesia, karena banyak sudah pesantren ini melahirkan juara-juara internasional dan juara nasional di barakatil Quran dan berkat ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.